ternyata seorang profesor doktor di Jakarta ini memang terus terang menafsirkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43, yakni firman Allah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, yaitu yang biasa kita dari penceramah ulama-ulama kita, guru-guru kita, artinya fas'alu ahla zikri, tanyakanlah olehmu kepada ahli ilmu atau ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian belum mengetahui. Tadi saya melihat karena mungkin bukan di bidang tafsir ya, doktornya, sehingga kurang banyak membaca kitab, sehingga menafsirkannya itu seolah-olah itu yang benar. Dan yang saya tidak setuju itu mengatakan ustadz-ustadz yang selama ini menafsirkan ahlu zikri dengan ulama itu salah. Nah, ini menyalahkan kepada yang benar. Dikatakan sama Profesor Doktor ini kan hanya merujuk pada satu kitab ya, kitab Jalalain ya. Jalalain sendiri, dalam kitab itu sendiri kan ternyata yang diungkapkan sama beliau itu kan ternyata tafsirnya pun salah ya. Artinya tidak benar. Ada kata-kata al-ulama. Jadi itu bukan semata-mata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau Kristen saja, tapi memang ulama di sini ditekankan. Bu, kalau seorang ahli tafsir seperti Pak Kiai kan doktornya kan memang doktor tafsir Al-Quran dan hadis ya Pak Kiai ya. Itu juga memang nggak boleh semaunya ya Pak Kiai, nggak semaunya dari kita. Tentu akan merujuk pada kitab-kitab baik dari ulama salaf maupun ulama khalaf gitu Pak Kiai. Iya. Jadi ketika kita menafsirkan Al-Quran tidak serta-merta dari pandangan kita sendiri, ya tentu banyak merujuk kepada tafsir-tafsir klasik. Ya, istilahnya betul-betul ros itu yang lebih aman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu, yaitu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insya Allah di kajian episode ini, insya Allah kita akan membahas tentang tema, yaitu penafsiran ahlu zikri dalam Al-Quran yang benar. Kajian ini insya Allah akan dibimbing oleh murabbi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Beliau adalah selain sebagai pimpinan atau pengasuh di Pondok Pesantren Modern Darus Solihin yang ada di daerah Bedahan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Beliau juga sebagai dosen di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan beliau juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Dan pemirsa, beliau juga punya latar belakang, selain 3 bidang itu, beliau adalah seorang doktor yang membidangi dalam bidang tafsir dan hadis. Insya Allah ini kajian kita insya Allah cukup valid dengan rujukan-rujukan para ulama-ulama yang diambil dari kitab-kitab yang sahih insya Allah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Pagi kita insya Allah mulai lagi nih kajian kita, mudah-mudahan kajian kita ini insya Allah bermanfaat untuk umat Pak Kiai. Sebelum kita mulai Pak Kiai, silahkan menyapa dulu pada pemirsa Pak Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zabil fadli wal irfan, amma ba'du. Fajr yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, yang disayang Allah, alhamdulillah syukurillah kita bisa bersua kembali ya melalui online ini dakwah ya, melalui online ini setelah beberapa pekan ada tawakuf dulu, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa kembali bersua lagi. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan curahan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan putra-putri
yang sedang mondok di Pondok Pesantren Modern Darus Solihin pun mudah-mudahan oleh Allah dijaga kesehatannya, dan keluarga yang ada di rumah, wali-wali santri mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, juga semua pemirsa yang mendengarkan acara ini dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Bapak Ji Andre, silakan ditanyakan atau dibacakan pertanyaan yang sangat penting ini kaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Iya. Baik pemirsa, kita langsung saja pada pertanyaan. Insya Allah hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu penafsiran ahlu dzikri pada Al-Quran yang benar. Insya Allah kita akan membahas tentang tema penafsiran ahlu dzikri dalam Al-Quran yang benar. Pertanyaannya, ada seorang profesor doktor di Jakarta yang menafsirkan ahlu dzikri dengan Yahudi dan Kristen, dan ia menyalahkan kepada yang menafsirkan dengan ulama. Bagaimana menurut Pak Kiai Dimyati yang doktornya di bidang tafsir dan hadis, benarkah penafsiran profesor doktor itu? Silakan. Baik. Pemirsa dan Andre yang saya hormati, saya kira ini pertanyaan yang sangat penting karena menyangkut berkenaan dengan masalah kitab suci Al-Quran kita, penafsiran kitab suci Al-Quran kita. Saya, Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, membaca sebuah hadis Nabi dalam Sunan Tirmizi bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fil Qur'an bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbicara menafsirkan Al-Quran dengan logikanya sendiri, maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Nauzubillah min. Ini hadis dari Imam Tirmizi. Artinya apa? Artinya bahwa ketika menafsirkan ayat Al-Quran ini tidak boleh sembarangan. Harus betul-betul ada, katakanlah, rujukan yang jelas. Tidak boleh pakai istilah logika sendiri yang bertentangan tentunya dengan kaidah-kaidah tafsir itu sendiri. Dan saya walaupun sudah dinyatakan sebagai doktor ya, S1 saya Pak Andre di PT IKI ya, di Perguruan Tinggi Al-Quran di Fakultas Syariah. S2 saya di IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, di jurusan Ulumul Quran, Ulumul Hadis. Sementara doktor saya adalah di UIN ya, Syekh Hidayatullah Jakarta. Saya dikukuhkan sebagai doktor di bidang tafsir hadis pada tanggal 7 Februari 2008 yang lalu. Akan tapi dalam masalah menafsirkan Al-Quran, walaupun sudah digelari, diberikan gelar sebagai doktor ya di bidang tafsir dan hadis ini, ya tetap saya merujuk kepada penafsiran-penafsiran ulama-ulama yang terdahulu. Artinya tidak gegabah, tidak sembrono, walaupun kita sudah gelar doktor tafsir misalnya, nafsirkan seenaknya, tidak seperti itu. Nah, berkaitan dengan masalah yang ditanyakan tadi, bahkan saya sendiri telah mendengar langsung, bahkan berkali-kali ya di YouTube, kita ulang lagi, barangkali ada saya salah dengar gitu. Ternyata seorang profesor doktor di Jakarta ini memang terus terang menafsirkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43, yakni firman Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, yaitu yang biasa kita dari penceramah ulama-ulama kita, guru-guru kita, artinya fas'alu ahla zikri, tanyakanlah olehmu kepada ahli ilmu atau ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian belum mengetahui. Jadi ketika kita dalam masalah-masalah keagamaan yang belum tahu, ya tanyalah kepada ulama yang memang ahli di bidang agama. Itu yang biasa kita pahami dan kita baca dan kita dengar dari ulama kita, guru-guru kita. Nah, seorang profesor doktor dari Jakarta ini rupanya dia mengatakan yang benar itu adalah kita tanya kepada orang Yahudi atau orang Kristen atau Nasrani. Bahkan yang saya enggak setuju itu mengatakan bahwa selama ini ustadz-ustadz yang menafsirkan dengan ulama itu salah. Itu diulang-ulang, itu salah. Itu kan menurut saya justru
menjadi katakanlah heboh ya di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyalahkan kepada selama ini yang kita biasa menerjemahkan seperti itu. Nah, akhirnya timbul pertanyaan yang saya mungkin alhamdulillah Pak Andre dari katakanlah mulai mulai mondok begitu, kita sudah belajar tafsir Al-Quran ya. Jadi kita mondok tidak kurang 10 tahun belajar tafsir, kemudian di perguruan tinggi Al-Quran juga 7 tahun belajar tafsir juga, untuk di S2 di IKI 2 tahun belajar tafsir juga, untuk di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 5 tahun untuk gelar doktor ya bidang tafsir juga kan. Artinya untuk belajar tafsir itu alhamdulillah bisa dikatakan ya agak lamaan gitu. Ditambah dengan kita juga punya kitab-kitab tafsir yang saya hitung tidak kurang dari 30 judul kitab tafsir. Satu judulnya ada yang 1 jilid, ada yang sampai 30 jilid ya. Jadi artinya untuk kaitan dengan masalah tafsir ini, bahkan di Majelis Ulama setiap hari Senin pertama itu juga kita ngajarin tafsir juga. Karena di Majelis Ulama itu yang rutin ya Senin pertama ba'da zuhur kita kaji tafsir, Senin kedua ba'da zuhur mengkaji hadis, Senin ketiga ba'da zuhur mengkaji ilmu tauhid, kemudian Senin keempat ba'da zuhur mengkaji ilmu fikih. Jadi gantian. Nah, sementara di pondok pesantren ini setiap hari Senin dan Selasa kita mengkaji tafsir juga. Nah, jadi kembali kepada masalah tadi, bagaimana sebenarnya penafsiran ahlu zikri dalam Al-Quran. Di dalam ceramahnya Profesor Doktor yang kita dengar di YouTube itu, beliau mengatakan bahwa katanya bisa dilihat di kitab tafsir Al-Jalalain. Nah, di dalam kitab tafsir Al-Jalalain ini kitab tafsirnya yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti, memang pada halaman 281 itu dikatakan di sini bahwa fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, ditafsirkan di dalam tafsir Al-Jalalain ini dengan ungkapan di sini yakni al-ulama bit-Taurati wal Injil. Jadi bukan Yahudi dan Nasrani yang ditafsirkan oleh pengarang tafsir Al-Jalalain ini, tapi ditafsirkannya dengan al-ulama bit-Taurati wal Injil, yaitu ulama yang tahu tentang isi Taurat wal Injil dan tahu juga tentang isi kandungan daripada kitab Injil. Ini tentu Profesor Doktor tadi keliru kalau kita langsung nanya kepada orang Yahudi dan nanya masalah agama, apalagi agama Islam kepada orang Kristen, karena dia bukan bidangnya. Ya, ada hadis mengatakan idza wisidal amru ila ghairi ahli fantadri sa'ah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Jadi tentu tidak pas kalau kita bertanya ketika enggak tahu tentang masalah agama Islam, nanyanya kepada orang Yahudi yang tidak suka sama Islam, ditambah atau misalnya nanya kepada orang Kristen yang memang bukan ahli di bidangnya. Ini yang pertama yang perlu saya soroti, bahwa di dalam tafsir Jalalain yang Profesor Doktor ambil rujukan tadi, ternyata bukanlah orang Yahudi dan Nasrani, tapi yang benar adalah al-ulama bit-Taurat wal Injil, ulama yang ngerti ya tentang Taurat dan kitab Injil. Ya, itu kenapa misalnya dalam tafsir Jalalain disebut dengan ulama yang ngerti Taurat dan Injil. Ini sebenarnya ada kaitan dengan sababun nuzul. Ada kaitan dengan sebab turun ayat. Nah, untuk mengetahui sebab turun ayat tadi, saya selain punya tafsir Jalalainnya, juga ada punya hasyiah tafsir Jalalain. Ini namanya tafsir hasyiah Allamah As-Sawi.
Ya, artinya penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Beliau asli orang Mesir tapi wafat di Madinah Al-Munawwarah. Di dalam kitab tafsir As-Sawi, ya, jilid 2 halaman 312 dan sampai 313 dinyatakan bahwa sebab turun ayat ini adalah inna kufara Makkah qalu maka Allahu ayyursila rasulan minar rijal bal Allah ayyursila malakan. Jadi orang-orang kafir Mekah dulu pernah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan atau tidak mengutus seorang rasul pun minar rijal dari kalangan ya laki-laki atau dari manusia. Balillah itu akan tapi yang layak, yang pantas ayyursila malakan. Ya, bahwa Allah taala itu mengutus seorang rasul daripada malaikat. Nah, jadi kanu ya'taqiduna anna al-kitab indahum al-kutub al-qadimah wa qad arsalallahu lahum rusulan ka Musa wa Isa wa Daud wa Sulaiman wa ghairihim wa kanu basyaran. Sementara mereka punya ya keyakinan bahwa ahlul kitab yakni dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu mereka mengetahui tentang kitab-kitab yang terdahulu, dan Allah pun telah mengutus kepada mereka rasul-rasul seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan yang lainnya. Wa kanu basyaran, padahal mereka semuanya adalah manusia. Fa idza sa'aluhum fala budda ya bi anna rasulalladzi ursila ilaihim kanu basyaran. Fa idza sa'aluhum, maka jika mereka bertanya kepada ahlul kitab tadi, fala budda ayyujibu bi anna rasulalladzi ursila ilaihim bi anna rasulalladzi ursilu ilaihim kanu basyaran. Maka mereka akan menjawab, mesti mereka menjawab bahwa rasul-rasul itu yang diutus kepada mereka tentu dari kalangan manusia. Nah, jadi oleh karena itulah maka ditafsirkan tadi ulama di Taurat wal Injil, ulama yang ngerti Taurat dan Injil. Jadi kesimpulan sebab turun ayat itu adalah berkaitan dengan orang-orang kafir Mekah itu. Mereka punya pandangan bahwa yang pantas itu kalau Rasul itu dari kalangan malaikat. Ya, tapi mereka juga punya keyakinan bahwa orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu ngerti tentang kitab-kitab Taurat dan Injil. Maka apabila misalnya dijelaskan dulu juga pernah ada nabi dan rasul dari kalangan manusia seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Daud, Nabi Sulaiman dan yang lainnya, tentu mereka akan percaya kepada penjelasan dari kalangan ahli Taurat dan Injil itu. Jadi kenapa misalnya dari tafsir Jalalain ditafsirkan dengan al-ulama bi Taurat wal Injil. Namun perlu juga ditambahkan di sini, apakah semua ulama ahli tafsir itu menafsirkannya dengan al-ulama bi Taurat wal Injil, ulama yang ngerti Taurat dan Injil? Ternyata Pak Andre tidak semuanya demikian. Karena di dalam tafsir yang namanya Ruhul Ma'ani, ini nama tafsirnya panjang, yang saya hafal adalah Ruhul Ma'ani fi Tafsir Qur'anil Azim wa Sam'il Masani, yang dikarang oleh Imam Al-Alusi Al-Baghdadi, seorang ulama ahli tafsir dari Baghdad, ya, Irak. Ternyata ketika menafsirkan ayat tadi, tepatnya dalam jilid 14 halaman 519 sampai 520, beliau mengatakan bahwa Abu Ja'far dan Imam Ibnu Zaid, Imam Abu Ja'far dan Imam Ibnu Zaid menafsirkannya ahlu zikri di situ adalah ahlul Quran. Ya. Kenapa menafsirkannya ahlul Quran, ulama ahli Quran? Karena Pak Andre yang menjadi rujukan Allah Subhanahu wa taala sendiri ketika menyebut Al-Qur'an itu kadang-kadang dengan kata-kata azikr. Tepatnya dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kami akan menjaga untuk selama-lamanya. Nah, ternyata ketika menyebut Quran itu dengan kata-kata azikra, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Tidak "Inna nahnu nazzalna Al-Qur'an." Karena di antara nama Al-Qur'an itu adalah azikr ini. Nah, dihubungkan dengan pas'alu ahla zikri,
kata Imam Abu Ja'far dan Imam Ibnu Zaid di dalam tafsir Ruhul Ma'ani, bahwa tafsiran dari ahla zikri ini adalah ahlul Quran. Karena kan ketika Allah menyebutkan tadi inna nahnu nazzalna dzikra, dzikra di sini sepakat ulama ahli tafsir adalah Al-Quran. Itu berarti menurut penafsiran di sini bukannya ulama artinya ahli Taurat, Injil, atau katakanlah orang Yahudi dan Nasrani, tapi tanyakanlah ketika Anda tidak tahu itu kepada ulama ahli Quran. Karena ahla zikri sama dengan ahlul Quran. Ini menurut dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Kemudian di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit, ya, kitab tafsir Al-Bahrul Muhit ini dikarang oleh Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dan cukup tebal, Pak Andre, tidak kurang 10 jilid tebalnya. Nah, di dalam jilid 6 halaman 533 ditafsirkan ternyata ahlu zikri itu dengan man aslama minal yahudi wan nasara. Jadi kepada ulama yang telah masuk agama Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi ketika diminta atau katakanlah minta penjelasan dari kitab Taurat dan Injil yang sebenarnya bagaimana, adalah orang yang memang sudah masuk ke dalam agama Islam dari kalangan mereka. Seperti misalnya Abdullah bin Salam, itu kan dari orang Yahudi tadinya masuk agama Islam. Atau misalnya Wahab bin Munabih, ya, Ka'ab al-Ahbar yang tadi dari agama Nasrani misalnya masuk agama Islam. Nah, ini yang patut untuk ditanya tentang bagaimana isi ya kitab Taurat Injil itu. Artinya bukan kepada orang yang masih agama Yahudi atau agama Nasrani, Kristen kita bertanya kepada mereka, tapi kepada orang yang memang sudah masuk agama Islam. Ini menurut tafsir Al-Bahrul Muhit yang dikarang oleh Imam Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah. Kemudian kita lanjutkan, ada tafsir yang dikarang oleh ulama dari Indonesia, tepatnya dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, namun wafatnya di Mekah Al-Mukarramah, yang menafsirkan pada jilid 1 halaman 455 bahwa yang dimaksud dengan ahlu zikri ini adalah ahlul ilmi bi ahbaril madin, ya, ini para ulama yang tahu berita-berita pada masa lampau, ya, artinya ahlul ilmi, ulama juga. Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Indonesia, dari Banten, tapi wafat di Mekah Al-Mukarramah, ketika menafsirkannya dalam kitab tafsirnya namanya Tafsir Al-Munir, ya, atau Marah Labid, ini ternyata menafsirkannya dengan ahlul ilmi bi ahbaril madin, yakni para ulama yang tahu tentang berita-berita di masa lampau. Ya, artinya tetap beliau mengatakan ulama-ulama juga, ya, bukan orang Yahudi dan Nasrani, ya. Kemudian ada ahli tafsir juga yang cukup, ya, ilmunya sangat tinggi, yakni tafsir namanya Al-Qasimi, ya, nama aslinya adalah Mahasinut Ta'wil, namun kena pengarangnya Imam Jamaluddin Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, dikenal dengan tafsir Al-Qasimi. Beliau menafsirkan kaitan dengan ahl zikri tadi, ya, tepatnya di dalam tafsirnya jilid 4 halaman 522, yaitu beliau mengatakan wa fil ayati dalilun ala wujubir ruju'i ilal ulama'i fima la ya'lam. Artinya dalam ayat ini, yakni ayat pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, dalilun adalah sebagai dalil ala wujubi ruju'i, atas wajibnya kembali, artinya merujuk ilal ulama'i, kepada ulama, fima la ya'lamu, pada sesuatu yang seseorang tidak mengetahuinya. Jadi dalam tafsir Al-Qasimi pun jilid 4 halamannya 522, tetap yang dikatakan ahlu zikri itu adalah ulama, dimana ketika ada seseorang belum tahu tentang sesuatu hal tentang masalah keagamaan, yang menjadi rujukan utama itu adalah al-ulama, yakni para ulama. Sebagai tambahan juga bahwa bukan hanya di kitab-kitab tafsir aja yang menafsirkan tentang ahlu zikri dengan ulama atau ulama Al-Quran, ahli Al-Quran. Juga Mbak Andres, sebagai tambahan, pemirsa yang dimuliakan Allah, ada di kitab fikih, ya, halamannya halaman 7,
Nama kitabnya Nihayatuz Zain, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar dan terkenal. Beliau ketika menjelaskan pengertian daripada ahlu zikri ini, ada keterangan di sini bahwa ahlu zikri ay ahlul ilmi. Jadi yang dimaksud dengan ahlu zikri adalah ahli ilmu, yakni para ulama. Kenapa beliau para ulama dikatakan ahlu zikri? Li'annahum yadhkuruna ahkama. Karena para ulama lah yang biasa menyebut-nyebut, memperbincangkan hukum-hukum agama. Ya, artinya zikir itu sendiri kan Pak Andre bisa diartikan mengingat atau menyebut. Nah, kenapa ulama-ulama ini dikatakan, para ulama dikatakan ahlu zikri? Li'annahum yadhkuruna ahkam. Kata Syekh Nawawi, karena mereka lah manusia-manusia yang ketika di dunianya ini suka menyebut-nyebut hukum-hukum agama Islam dibandingkan dengan yang profesinya bukan ulama. Nah, makanya wajar kalau dikatakan ulama ini ahlu zikri, karena mereka lah yang suka menyebut-nyebut, membahas masalah kaitan dengan masalah hukum-hukum dalam agama Islam. Ya, ini fikih aja seperti itu. Kemudian satu lagi ada kitab yang ya tipis tapi di pesantren, di dunia pesantren sangat terkenal, karangan Abu Abdullah Habib, namanya Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, ini sangat populer, ahli sufi, ahli tasawuf. Ternyata di dalam kitabnya namanya Al-Mu'awanah, ya, nama lengkapnya Risalah Al-Mu'awanah wal Muzaharah wal Muwazarah liraghibin minal mu'minin fi suluki thariqil akhirah. Jadi panjang sekali nama kitabnya, tapi populernya singkatnya yakni kitab Risalah Al-Mu'awanah. Pada halaman 14, ya, pada halaman 14 beliau ketika menafsirkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun wa ahlu zikri al ulama. Jadi wa ahlu zikri di sini al ulama billah wa bidinihi al amiluna bi ilmihim ibtigha wajhillahi ta'ala. Jadi pengertian ahlu zikri adalah para ulama yang betul-betul dia beribadah kepada Allah dan mengerti agama Allah, mengamalkan ilmunya dengan sungguh-sungguh dan hidupnya mencari keridhaan Allah. Az-zahiduna fid dunya, yakni orang yang zuhud di dalam masalah duniawi. Alladzina la tulhihim tijarah wala bai'un an zikrillahi ta'ala, yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan jual beli daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Ad-da'una ilallah, yang selalu mengajak manusia-manusia lain untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Ini dikemukakan oleh Habib atau Sayyid Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Mu'awanah ini. Kesimpulannya Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kalau kita bongkar kitab-kitab tafsir Al-Quran, ya, ini saya tidak sempat membongkar 30 tafsir, ya, ini baru beberapa tafsir saja. Ini ternyata penafsiran ahlu zikri itu bukanlah yang seperti disampaikan dalam YouTube oleh Profesor Doktor tadi, ya, yang menyatakan bahwa tanya kepada orang Yahudi dan orang Kristen, akan tapi adalah kepada ulama yang ngerti Al-Quran, ulama yang betul-betul dia beribadah kepada Allah dengan zuhudnya yang luar biasa. Bukan hanya oleh para mufassir saja, ahli tafsir dikemukakan, tapi oleh ahli fikih pun dalam kitab Nihayatuz Zain, oleh ahli tasawuf pun dalam kitab Risalah Mu'awanah, demikian. Jadi kesimpulannya bahwa seorang profesor doktor tadi saya melihat karena mungkin bukan di bidang tafsir, ya, doktornya, sehingga kurang membaca, kurang banyak membaca kitab, sehingga menafsirkannya itu seolah-olah itu yang benar. Dan yang saya tidak setuju itu mengatakan ustadz-ustadz yang selama ini menafsirkan ahlu zikri dengan ulama itu salah. Nah, ini menyalahkan kepada yang benar. Nah, ini yang menurut saya tidak pas. Sehingga perlu saya yang oleh Allah diberikan ilmu sedikit tentang masalah tafsir Al-Quran, bahkan doktor di bidang tafsir, perlu kayaknya meluruskan kepada pendapat profesor doktor tadi yang bukan di bidang tafsir doktor. Gitu. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan jamaah atau masyarakat pemirsa pun menjadi paham tentang tafsiran ahlu zikri. Baik. Tapi yang dikatakan sama
Profesor Doktor ini kan hanya merujuk pada satu kitab ya. Ya, Kitab Jalalain tadi. Ya, Jalalain sendiri dalam kitab itu sendiri kan ternyata yang diungkapkan sama beliau itu kan ternyata tafsirnya pun salah. Ya, artinya tidak benar. Ada kata-kata al-ulama. Iya, bukan semata-mata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau Kristen saja, tapi memang ulama yang sering ditekankan. Jadi kemudian di samping itu kalau seorang ahli tafsir seperti Pak Kiai kan doktornya memang doktor tafsir Al-Quran dan hadis ya Pak Kiai. Itu juga memang nggak boleh semaunya ya Pak Kiai, nggak semaunya dari kita. Tentu akan merujuk pada kitab-kitab baik dari ulama salaf maupun ulama khalaf itu Pak Kiai. Iya, jadi ketika kita menafsirkan Al-Quran tidak serta-merta dari pandangan kita sendiri, ya tentu banyak merujuk kepada tafsir-tafsir klasik, istilahnya kutubut turos itu yang lebih aman, ya. Walaupun kita sudah doktor di bidang tafsir, jadi apalagi kalau doktornya bidang tasawuf atau di bidang fikih atau bidang politik. Artinya bukan semaunya. Bukan semaunya. Dan kalau yang semaunya tadi kan ada ancaman, balita bawa makan minanar. Kalau yang biroihi dengan pendapatnya sendiri, kata Nabi, persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Bayangkan Pak Andre kalau kita duduk di atas kompor, bagaimana pantatnya, ya, gesangnya, gosong, ya, apa itu api neraka yang luar biasa, itu ancaman luar biasa. Oleh karena itu, mungkin saya di sini mengharapkan atau katakanlah memasukkan kepada pemirsa orang-orang tertentu jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran, harus hati-hati karena begitu berat ancamannya dari Rasulullah tadi dalam hadisnya tentang orang yang menafsirkan Al-Quran dengan IQ-nya sendiri tanpa merujuk kepada ahli-ahli tafsir yang memang pakar di bidangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, ini sudah dijelaskan oleh marhum kita sehingga masyarakat insya Allah tercerahkan ya. Insya Allah tercerahkan dan mudah-mudahan ini sebagai rujukan ya yang lebih valid ya insya Allah ya. Mudah-mudahan Profesor Doktor tadi bisa bertobat. Insya Allah mudah-mudahan bertobat dan bisa lebih banyak membaca lagi. Dan mohon maaf kepada para ustadz yang sudah disalahkan oleh beliau. Ya, disalahkan oleh beliau ya. Iya, kan menafsirkan dengan ulama tadi itu salah, itu salah, yang benar Yahudi dan orang Kristen. Nah ini tentu beliau harus minta maaf kepada para ustadz, para kiai. Iya, baik. Mudah-mudahan ini bisa didengar Pak Kiai. Iya, mudah-mudahan video kita ini betul-betul manfaat untuk semua umat. Insyaallah. Baik pemirsa, saya kira kajian kita untuk episode ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.